Selamat siang, saya Ibu Azima dari Kalimantan Tengah. Eh, Tempo hari yang lalu, kira-kira tanggal 23, tepatnya tanggal 23, anak saya ini awalnya mengalami gejala sakit kepala, leher kaku. Lalu saya kira kalau dia ini salah tidur. Itu awal perkiraan kami begitu. Lalu saya biasa aja. Tapi menjelang ke malam dan subuh, kondisinya semakin sakit. Mengeluh sakit kepala. Tanggal 24, saya coba bawa ke rumah sakit karena memang kondisinya sudah pucat sekali, udah benar-benar pucat, kayak kehabisan darah begitu. Saya sore, tanggal 24 sore saya bawa ke rumah sakit. Hasil labnya itu benar-benar bagi saya mengerikan, ya, karena nilai yang ada dari yang nilai normalnya itu jauh sekali, gitu. Nanti saya sertakan foto dan hasil lab sebelum dan sesudah. Kemudian dari rumah sakit dikasih obat antivirus, lalu dokter menyatakan anak ini kena meningitis. Hasil labnya mengatakan bahwa dia infeksi bakterial akut. Darahnya tuh hitam sekali, kental sekali. Itu LED, laju endap darahnya yang normal itu kalau saya tidak salah kisaran 10-15 gitu. Kalau anak saya sudah 90, saking terlalu kental begitu. Dan normalnya apa tuh kondisi apa, nanti saya sertakan deh ininya, hasil labnya, saya udah lupa. Itu normalnya 14, kalau dia 17. Jadi memang infeksi di otaknya, bakteri gitu. Awal saya dengar meningitis ini adalah penyakit yang mengerikan, yang juga jadi penyebab kematian beberapa artis Indonesia khususnya. Tapi saya enggak mau putus asa, karena saya tahu kalau saya putus asa saya tidak akan bisa berpikir begitu. Kemudian saya ingat beberapa waktu yang lalu saya tahu VCO, saya lihat VCO dari Facebook awalnya. Lalu saya coba untuk save nomornya Pak Ibnu Thoib. Cepat-cepat saya suruh suami untuk menghubungi supaya kami mau minta tolong VCO-nya. Karena saya sangat tahu fungsi VCO, kebetulan saya juga bukan orang awam di VCO, cuman merek lain. Gitu. Nah, saya lihat testimoni atau postingan dari Pak Ibnu, banyak yang sudah sembuh, yang HIV/AIDS, yang cancer, yang lambung, yang dan lain-lain. Lalu saya beranikan diri untuk pesan dengan harapan saya percaya bahwa anak saya hanya bisa tertolong dengan VCO. Kalau obat medis saya nggak yakin. Karena kenyataannya banyak artis yang kaya raya pun tetap meninggal. Nggak bisa sembuh dari meningitis. Itu yang buat saya tetap semangat di VCO. Sementara obat dari rumah sakit masih tetap dihabiskan selama seminggu. Waktu itu 3 hari pemakaian pertama, 3 hari lagi. Tetapi setelah VCO nyampe, saya putuskan untuk stop minum obat rumah sakit. Saya tetap konsen di VCO. Tanggal 27 sore, VCO tiba di sini, di Kalimantan. Saya kasih anak saya minum langsung. Kemudian nggak lama anak saya muntah-muntah, lalu dia pup, bisa BAB dari sekian lama nggak BAB. Kemudian itu hari Rabu malam,
Itu hari Rabu malam, waktu dia minum VCO. Kemudian saya tetap kasih 3 sendok makan per 3 jam sesuai dengan arahan Pak Ibnu. Anak saya muntah karena belum terbiasa minum VCO, dia muntah, tapi saya tetap kasih ulang gitu. Dia muntah lagi, saya kasih ulang. Sampai di 1 hari itu dia habiskan VCO 1 botol. Bagi saya nggak masalah. Yang penting sembuh, karena saya optimis sembuh. Lalu pagi jam 7:30 pagi, tapi malam itu, hari Rabu malam setelah dia minum VCO, dia sudah bisa tidur. Dari setelah 1 minggu, dia tidak pernah bisa tidur sama sekali. Sama sekali tidak pernah bisa tidur. Tetapi hari Rabu malam, setelah dia minum VCO, dia bisa tidur. 7:30 pagi besoknya, saya pun yang tadinya nggak bisa tidur, bangun 7:30, saya lihat di telinganya itu ada nanah, ada nanah campur darah dari telinga. Ada darah dari telinga, nanah campur darah. Gitu. Ini posisinya anak saya lehernya sudah bengkak. Kemudian semua gejala meningitis ada di dia. Yang nggak ada cuman kejang, itu yang belum. Semuanya sudah suara berubah, dia tidak bisa lihat cahaya matahari atau cahaya lampu atau sinar. Biar cahaya TV pun dia tidak mau, tidak bisa. Rahangnya terkunci, dia tidak bisa makan selama 1 minggu, kurus sekali. Ya, suaranya berubah, bukan serak ya, bukan serak, tetapi memang suaranya kayak kejepit gitu. Saya baca dari internet, memang meningitis itu menyebabkan perubahan suara katanya, karena syaraf di otak untuk suara, untuk mata, untuk telinga itu terganggu semua, akan rusak katanya. Tapi saya tetap optimis, saya kasih VCO terus. Dan itu hari Rabu tanggal 28-nya, anak saya sudah bisa tidur. Bangun pagi saya lihat telinganya sudah keluar cairan, nanah campur darah, gitu ya. Kemudian saya tetap kasih, itu tetap keluar, dari telinga tetap keluar. Hari Jumatnya, pagi dia keluar lendir campur darah, sama persis kayak yang di telinga, dari mulut. Itu kayak agar-agar, kental sekali. Itu ada 3 kali dia keluarkan itu. Lalu dia bilang, waktu itu keluar, waktu dari lendirnya itu, dari mulut keluar, itu kental sekali. Saya tetap berpikir ini baik, ini detoksnya. Saya pikir begitu. Waktu itu 3 kali keluar, kempes benjolan yang di leher kempes, udah normal, sudah tidak ada lagi. Kemudian dia muntahkan itu, lalu dia bilang, "Mama, kok mulut Dedek bau asam?" katanya. Saya bilang, iya, karena 1 minggu nggak sikat gigi, nggak makan, nggak minum. Saya bilang, Dedek mau sikat gigi, katanya. Lalu saya kaget, dia kan nggak bisa buka mulut ya. Tapi dia ke kamar mandi, saya ikutin, saking saya gugup, kaget, terkesima, gitu, heran gitu, yang nggak bisa sama sekali. Lalu dia ambil sikat gigi, dia sikat giginya, dia bisa dia bisa lihat kanan, lihat kiri. Hari Jumatnya dia minta makan, pagi-pagi dia minta makan, dia makan banyak sekali. Dan tanggal 31 ke tanggal 1 dia sudah sehat. Kemudian tanggal 10 yang lalu, saya baru ada waktu untuk bawa dia ke rumah sakit. Karena saya harus punya bukti tertulis juga hasil labnya, bahwa yang menyatakan bahwa dia sudah benar-benar sehat, sembuh, begitu ya. Itu akibat dari rasa penasaran saya. Saya mau punya bahan perbandingan sebelum dan setelah, gitu ya. Nah, kemudian saya bawa ke rumah sakit, dia cek, ambil darah, cek lab lagi. Dan hasilnya semuanya normal. Nanti berikut saya sertakan hasil labnya, tertulisnya dari rumah sakit, nanti saya sertakan. Darahnya sudah normal, tidak kental hitam lagi, sudah merah, sudah encer, kemudian, dan semuanya normal. Semua nilai-nilainya sudah normal. Saya bersyukur
anak saya bisa melewati masa kritisnya 4 hari dengan pertolongan VCO. Saya percaya Tuhan tunjukkan eh, kesembuhan untuk anak saya melalui VCO. Salah satunya selain kami berdoa, Tuhan tunjukkan dengan VCO, dan saya bersyukur, kami keluarga bersyukur anak ini bisa melewati masa kritis dalam 4 hari. Dia sudah normal, dia sudah bisa makan yang banyak dan sudah gemuk sekali, sudah sekolah, sudah aktivitas biasa, suaranya sudah normal, matanya sudah pulih, tidak ada masalah di telinga, bisa mengikuti pelajaran dengan normal. Itu satu sukacita buat kami keluarga. Anak saya bisa sembuh mengalahkan virus bakteri meningitisnya melalui perantara VCO Valen yang kami pesan dari Pak Ibnu. Dan di sini juga saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibnu secara pribadi dan secara khususnya sudah membantu kami memberikan jalan kesembuhan untuk anak saya, Ezekiel Namora Agave, yang sekarang dalam kondisi sudah sehat, sangat-sangat sehat, sudah pintar dan sudah sekolah kembali seperti semula di TK. Anak saya umur 5 tahun, maaf, tadi lupa saya kasih tahu. Anak saya umur 5 tahun, dia sudah sembuh dari penyakit meningitis, infeksi bakteri akut menurut diagnosa dokter. Dia bisa melewati masa kritis 4 hari setelah minum VCO Valen yang dikirim dari Tulungagung melalui Pak Ibnu Taib. Saya rasa apa yang saya saksikan atau testimoni saya ini semoga bisa membangun atau bisa memberi semangat yang baru buat semua teman-teman yang mengalami permasalahan kondisi kesehatan yang seperti kami alami. Percayalah bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya untuk kita. Gak usah berpikir yang macam-macam. Daripada saya harus mati-matian berjuang di rumah sakit, ternyata nggak membuahkan hasil apa-apa. Lebih baik saya percayakan semuanya dengan apa yang Tuhan sudah buat melalui kelapa dan VCO. Sekali lagi terima kasih Pak Ibnu, secara khusus buat Pak Ibnu yang sudah membantu kami melalui VCO Valen. Semoga untuk selanjutnya kami tetap percayakan kesehatan kami sekeluarga, baik orang tua saya, adik-adik saya, semuanya di VCO. Saya rasa ini testimoni atau kesaksian yang saya bisa berikan. Semoga bisa berguna untuk semua kita, semua kawan-kawan, semua rekan, semua saudaraku, dimanapun berada. Kalau masih diperlukan banyak cerita atau ngobrol dengan saya pribadi, boleh nomor saya di-share untuk tujuan yang baik, tidak masalah. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.